Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran yang Bapak buat pada kali ini untuk memenuhi permintaan dari siswa-siswi SMA N1 Bantarujek terkhusus di kelas 11. Karena insya Allah minggu depan kita akan mempelajari satu jenis teks yang baru, yaitu analytical exposition. Analytical exposition. Ya. Jadi untuk siswa-siswi Bapak, silahkan kalian nanti boleh dicari ya dari sekarang materi jenis teks analytical exposition. Nah, untuk membantu kalian mempelajari teks analytical exposition ini, sengaja Bapak buat video ini untuk sedikit memberikan penjelasan secara umum, ya, secara general dulu, apa sih konten atau isi dari teks analytical exposition. Baik, karena mungkin kalian bosan ya, mungkin saja kalian bosan yang menjelaskan saya terus gitu. Nanti akan Bapak share video, ini disclaimer ya. Nanti Bapak akan sedikit memberikan penjelasan dari video YouTube ya. Jadi Bapak akan sedikit memberikan gambaran umum, kemudian penjelasan lengkapnya nanti Bapak sudah download videonya. Nah, kalian tinggal menyimak saja, tinggal melihat lebih detail konten dari teks analytical exposition. Baik, siswa-siswi SMA 1 Bantarujek, jenis teks yang baru yang akan kita pelajari insya Allah minggu depan itu adalah analytical exposition. What is analytical exposition? Apa itu teks analytical exposition itu? Ya, definisinya, analytical exposition is a text that elaborates the writer's opinion or phenomena, issues happening around him or her. The purpose of this text to persuade the readers that the issue is an important matter. Jadi secara umum mungkin ya, ini definisinya adalah teks analytical exposition ini adalah teks yang menguraikan, teks yang menjelaskan opini ya atas fenomena atau isu yang sedang hangat diperbincangkan ya. Jadi si penulis ini mengangkat satu tema yang menurut dia ini penting untuk dibahas ya. Jadi dia mengangkat tema yang sedang hangat diperbincangkan untuk di-share ke orang lain ya, karena dianggap hal ini penting gitu. Tapi ingat, di sini bukan masalah selebritis misalkan ya. Ada yang sedang ribut, ada yang sedang nikah ya, ada yang sedang liburan gitu. Bukan. Di sini fenomena yang hangat diperbincangkan di sini adalah hal-hal yang lebih penting dari sekedar urusan selebritis gitu ya. Jadi perlu dipahami oleh siswa-siswi Bapak yang Bapak banggakan. Jadi teks ini tidak membahas fenomena yang sedang hangat diperbincangkannya itu tentang masalah selebritis atau masalah artis. Ya, itu patut digarisbawahi dulu oleh kalian semua. Kemudian, baik, ya, di sini Bapak akan sedikit memberitahu dulu. Analytical exposition ini dalam pembelajaran itu masuk ke KD, kompetensi dasar, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks dan lain-lain. Kemudian tujuan pembelajarannya dari
mengenali analytical exposition, ciri-ciri kebahasaannya, membedakan text exposition atau analytical exposition ini dengan teks yang lainnya, kemudian generic structure-nya. Tahu kan, generic structure itu adalah susunan paragraf yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian mengetahui atau cara menyatakan argumen dalam analytical exposition. Dan yang jelas, argumen yang diberikan oleh penulis di dalam analytical exposition itu adalah argumen yang based on the fact, based on the research. Karena penulis dalam membuat sebuah analytical exposition itu tidak main-main, tapi berdasarkan penelitian ilmiah, ya. Oke, baik. Definition of analytical exposition text. Exposition text is text that elaborate the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi teks yang menguraikan pemikiran penulis tentang peristiwa di sekitarnya, ya. Itu yang penting. Ingat, peristiwa yang penting, phenomenon surrounding, yang ada di sekitar penulis tersebut. Ya. Baik, generic structure. Tadi kita pelajari generic structure-nya. Pertama, at the first paragraph, we can find about the thesis. Thesis, ya. Thesis, kemudian paragraf berikutnya, argument, kemudian reiteration. Itu adalah generic structure. Generic structure. Generic structure. Susunan paragraf dari analytical exposition. Oke. Kemudian language picture-nya. Oh baik, suka ada yang nanya nih, Pak, generic structure tiap teks beda ya, mempunyai generic structure yang berbeda. Contoh misalkan, I give you an example about the generic structure. Contoh dari generic structure naratif misalkan. Naratif itu paragraf pertamanya diawali dengan orientation, ya. Orientation about introducing about the character, mengenalkan pemain, aktor yang ada di dalamnya. Kemudian paragraf berikutnya ada rise of problem, munculnya masalah, complication, ya. Di paragraf terakhir kemudian ada resolution, ada penyelesaian dari masalah itu. Itu adalah generic structure dari naratif teks. Itu sebagai perbandingan saja. Nah, dalam generic structure analytical exposition itu pertama tesis, argumen, di paragraf berikutnya, di akhirnya ada reiteration. Ya, itu generic structure dari teks analytical exposition. Ingat, generic structure. Kemudian linguist picture. Analytical exposition text, linguist picture itu kebahasaan yang ada dalam konten teks analitik, ya. Menggunakan relation process, menggunakan internal conjunction, ya, penghubungnya. Kemudian tenses yang digunakannya simple present. Nah, kalau relation kemudian conjunction kita pernah pelajari ya di materi yang lalu. Nah, untuk tenses kita juga pernah, tapi cukup kita bahas lagi di sini sedikit. Tenses atau keterangan waktu yang ada, yang terkandung dalam kalimat di teks analytical exposition ini adalah kebanyakannya simple present tense. Karena seperti yang kalian tahu bahwa pembagian tenses itu adalah keterangan waktu dan terbagi 3, ya. Ada lampau atau past tense, ada present tense, sekarang, kejadian yang sedang terjadi, kemudian ada future tense, kejadian yang akan datang, yang akan terjadi, ya. Itu untuk tenses. Oke, kelas, untuk kalian yang meminta video ini, katanya sedikit, Pak, dikasih dulu gambaran tentang analytical exposition. Have you ever heard about analytical exposition? Pernah dengar kata analytical exposition? Oke, kalau Anda pernah dengar, like, comment, subscribe di channel Bapak, ya.
sebelum dibahas. Kita sedikit bahas. Kita sedikit pembuka. Kita sedikit warming up tentang analytical exposition. Nah, di sini kita coba ini analytical exposition text. Nah, the student are able to identify the purpose. Nah, jadi setiap teks mempunyai purpose, mempunyai tujuan, ya. Dan tujuan teks, setiap teks itu berbeda, ya. Seperti as you know, seperti kalian tahu, tujuan setiap teks itu berbeda, ya. Kalau analytical exposition itu tujuannya comment, like, subscribe. Tujuannya apa? Ya. Sebelum jawab, perhatikan dulu. Simak sampai habis video ini, jangan di skip. Oke? Tapi sebagai perbandingan, I give you an example. Bapak berikan contoh nih, misalkan purpose dari naratif teks. Purpose dari naratif teks itu, tujuan dari naratif teks itu adalah just for entertain the readers. Tahu kan? Jadi tujuannya naratif teks mah just for entertain, jadi hanya menghibur saja, ya. Walaupun fiksi isinya, karena kita tahu naratif itu fiksi itu berarti not based on the fact, tidak berdasarkan fakta, tapi fiksi, hayalan. Jadi isi teksnya bohong gitu. Ini sebagai perbandingan saja antara analytical exposition dengan naratif teks. Jadi isi dari naratif teks itu bohong karena dongeng gitu. Jadi Anda jangan marah-marah ke orang yang ngedongeng, ngadongeng bohong we. Karena dongeng itu, naratif itu sudah pasti bohong. Karena fiksi itu hayalan, fantasi, ya. Tapi ada function, jadi ada fungsi dari teks naratif. Fungsinya apa? Good. Fungsinya adalah menyampaikan pesan moral. Karena setiap dongeng yang kalian lihat, yang kalian dengar, yang kalian baca, itu mempunyai pesan moral yang jelas yang akan kamu tangkap. Jadi untuk menyampaikan pesan moral, maka dibuatkanlah sesuatu yang menarik, baik itu medianya dengan tulisan ataupun dengan video interaktif. Tapi dibuat menarik dulu agar sampai pesan moralnya, dibuat menarik dulu. Nah, itulah fungsi dan tujuan dari teks naratif atau naratif teks. Maaf, ini Bapak buat videonya malam ya, jadi kadang gelap, kadang juga terang, ya. Tapi yang penting suaranya terdengar kan? Ya, baik. Kemudian structure. Nah, structure itu struktur kalimat dalam teks analytical exposition ini. Kita nanti pelajari ya untuk struktur. Kemudian main idea. Nah, main idea itu gagasan utama, apa yang ingin disampaikan dari si penulis ini. The writer ini apa tujuannya, ada fungsinya nih, karena orang menganalisis atau meriset atau membuat teks ini tentu ada main idenya, ada gagasannya, ya, ada tujuan utamanya. Main idenya apa? Nanti kita lihat, ya. Kemudian purpose, tadi purpose itu sudah ya. Purpose, function itu tadi sudah Bapak jelaskan. Tadi pembandingnya adalah teks naratif. Nah, kita cari tahu lagi apa tujuan main idea dari gagasan utama dari sebuah analytical exposition. Kemudian di sini ini sama ya. Exposition text is text that elaborate writers idea about the phenomenon surrounding, itu yang utama. Jadi masalahnya sedang hangat diperbincangkan. Kemudian mencoba untuk meyakinkan pembacanya, ya, menyampaikan hal tersebut dan meyakinkan pembacanya dengan gagasan-gagasan dan dengan
argumen yang dia miliki. Tentunya sudah penelitian dulu ya. Baik, siswa-siswiku yang Bapak banggakan, biar nggak bosan, video ini akan Bapak sisipkan sebuah video yang boleh kalian tonton sebagai acuan ya. Kalau Bapak masih kurang bagus menjelaskan, kalian bisa ini lihat videonya. Bapak sudah download dari YouTube. Anda boleh searching, nanti di deskripsi video link video ini Bapak bagikan ya. Jadi sekilas ini lebih jelasnya pemahaman tentang text analytical exposition. Oke. Silakan diperhatikan. Selamat menonton. Hello friend, long time no see. Welcome back to Gia Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Setiap hari, Nabila selalu menyempatkan diri untuk membaca. Suatu hari, ia menemukan editorial di sebuah majalah tentang pentingnya gaya hidup sehat. Artikel tersebut menjelaskan secara rinci tentang manfaat yang diperoleh ketika kita menjalankan gaya hidup sehat. Setelah membaca artikel tersebut, Nabila bertekad untuk menerapkan pola hidup sehat secara konsisten. Nah, teman-teman, dalam bahasa Inggris, jenis artikel yang dibaca Nabila tadi merupakan analytical exposition. So, in this video, we are going to learn analytical exposition. What? Nah, itu adalah pembuka ya. Tadi ada satu pembuka atau opening yang bagus ya dari sebuah analytical exposition. Nah, baik, kita simak berikutnya. What is analytical exposition? Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Teks analytical eksposisi merupakan sebuah teks yang menguraikan pendapat penulis secara rinci tentang fenomena atau isu yang terjadi di sekitarnya. Ya berarti sama ya. Jadi analytical exposition itu adalah si penulis menyampaikan ide atau gagasan tentang apa yang sedang hangat di lingkungan dia gitu, secara umum, tapi secara masif, tidak hanya di desanya saja gitu, tidak, tapi secara global lah, secara ramai gitu. Jadi banyak yang mengalami peristiwa itu gitu. Itu maksud dari phenomenon surrounding. Next. Social function of analytical exposition is to persuade the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Teks analytical eksposisi berguna untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas, sehingga perlu mendapat perhatian dengan memberi argumen-argumen yang mendukung topik tersebut. Baik, ada yang penting nih dari social function-nya. Social function of analytical exposition to persuade. Have you ever heard about this word? Kata persuade ini, persuade itu mengajak, meyakinkan pembaca ya, atau yang melihat, atau yang membaca, atau yang menyimak dari analytical exposition ini, bahwa ini adalah hal yang sangat penting gitu. Topiknya penting, dia tidak main-main gitu. Jadi ada persuade, ada ajakan, jadi berusaha keras meyakinkan ya pembaca untuk mengikuti atau memahami bahwa topik ini sangat penting gitu ya. Jadi jangan main-main dengan analytical exposition ya. Apa yang disampaikan dalam analytical exposition itu sangat penting, bukan orang sembarangan yang menyampaikannya. Oke, next. And then, where can we find analytical exposition text?
Teks analytical eksposisi umumnya dapat kita temukan di artikel ilmiah, jurnal, majalah, dan bagian tajuk rencana atau editorial suatu koran atau media massa. Nah, eh, teks analytical exposition ini beradanya dalam media-media yang sangat penting, gitu kan? Jadi dalam jurnal, scientific article, dalam majalah, dalam editorial di halaman itu berarti topiknya sangat penting. Berarti ketika ini sudah menjadi jurnal, menjadi scientific article, berada dalam magazine ya, dalam majalah, kemudian di editorialnya juga berada di posisi paling depan, berarti ini menunjukkan bahwa topik itu sangat penting. Ya, jadi analytical exposition ini adalah teks yang sangat penting. Oke, next. So, the purpose of analytical exposition texts are: first, to persuade the reader that the issue is an important matter, untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis penting untuk dibahas. Second, to convince the reader that the topics presented was an important topic to be discussed or gained attention by way of providing arguments or opinion that support the main idea or topic. Untuk mendapatkan perhatian pembaca dengan cara memberikan pendapat-pendapat yang mendukung topik pembahasan tersebut. Nah, jadi ketika kita membaca, menyimak sebuah analytical exposition, di sana disampaikan juga, karena kan based on the research, ya, berdasarkan riset. Nah, berarti si penulis sudah bertanya gitu, sudah tidak sendirian. Jadi dia bertanya ke orang lain, bertanya ke ahli tentang masalah tersebut. Maka dalam teks tersebut ditunjang oleh pendapat-pendapat orang lain, ya, yang concern juga, yang tahu juga dengan masalah itu. Oke, next. Next, we come to the generic structure in analytical exposition text. First, thesis, introducing the topic and indicating the writer's point of view, memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulis. Second, argument, explaining the argument to support the writer's position, menjelaskan argumen untuk mendukung posisi penulis. Jumlah argumen yang disajikan mungkin berbeda, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan penjelasan yang logis. The last, reiteration, restating the writer's point of view to strengthen the thesis, menyatakan kembali sudut pandang penulis untuk memperkuat pendapat penulis. Now, let's see generic structure in example of analytical exposition text. Pada contoh teks analytical eksposisi yang berjudul 5 Drinks to Help You Lose Weight ini, kita bisa melihat langsung generic structure-nya. Paragraf pertama, mengenalkan tentang cara-cara menurut... Baik nih. Ini hangat ya, sedang ramai. Bahkan di kita juga nih. 5 drinks to help you lose weight. Tahu artinya? Artinya adalah 5 minuman untuk menolong kalian lose weight. Lose weight itu menurunkan berat badan. Silakan simak ya. Nah, ini banyak yang nanya nih, penting juga. Kita lihat nih, sedikit manfaat atau mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ketika menyimak penjelasan teks yang ini. Silakan. Ini untuk yang ingin diet nih. Berat badan, salah satunya dengan mengonsumsi minuman-minuman sehat. Bagian ini menunjukkan sudut pandang penulis tentang topik yang akan dibahas, sehingga generic structure-nya adalah tesis. Paragraf kedua, menjelaskan minuman sehat yang pertama yaitu air putih. Bagian ini merupakan argumen. Paragraf ketiga, menjelaskan minuman yang sehat kedua yaitu jus sayuran. Paragraf keempat, kelima, dan keenam menjelaskan minuman sehat berikutnya yaitu teh tanpa gula, kopi hitam, dan susu skim. Beberapa paragraf ini juga merupakan argumen.
Dan paragraf terakhir, mengulas kembali sudut pandang penulis tentang beberapa minuman sehat yang sudah dibahas. Bagian ini merupakan reiteration. Oke, jelas ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, generic structure dari sebuah analytical exposition itu ada tesis, ya. Nah, dikenalkan dulu nih masalah yang sedang hangat diperbincangkannya, phenomenon surroundingnya ada di paragraf 1, ya. Itu tadi, ya. Kemudian paragraf keduanya argumen. Argumen harus tadi yang dicontohkan itu, yang menjadi contoh analytical exposition itu adalah tentang berat badan, karena orang-orang sekarang ini karena sudah terbiasa dengan apa? Dengan makanan instan, ya. Jadi kadang-kadang lose control gitu. Jadi mereka itu makannya makanan cepat saji dan itu bisa memicu kegemukan, ya. Makanan zaman sekarang itu bisa membuat cepat gemuk tuh. Apalagi kalian yang kaum rebahan gitu ya, bari bari nonton, bari makan, bari ngemil, ya sudah itu. Nah, ini adalah tadi contoh yang dibuat oleh dari YouTube yang Bapak download itu ada cara untuk menurunkan berat badan. Berat badan ini sekarang sedang phenomenon surrounding. Oke. Next, berikutnya kita lihat lagi. In analytical exposition, there are some language features. First, using simple present. Menggunakan tenses simple present ditandai dengan adanya to be is MR dan polanya verb 1 or verb 1. Oke, ini tenses ya. Ciri-ciri dari simple present itu to be yang dipakainya is MR. Itu to be yang dipakai dalam present tense. Baik, dalam present tense to be, predikat yang dipakai adalah is MR. Nah, kalau past tense good. Past tense itu adalah predikat atau to be yang dipakainya hanya 2. Ya. Apa saja? Iya, was dan were. Oke. Kemudian dalam present ya, dipakainya kata kerja bentuk 1. Verb 1 atau verb 1 plus s. Oke. Nah, contohnya banyak. Atau kita bahas nanti, lebih detailnya kita bahas nanti. Ini hanya video awalan saja untuk perkenalan, just for introducing about the new topic, about the kinds of text. Ini perkenalan dari sebuah jenis teks yang akan kita pelajari for the next week. Minggu depan insya Allah ya. Plus S or ES. Second, using or expression of stating opinion. Menggunakan ekspresi pendapat seperti I believe, I think, you should. Third, using connective. Menggunakan kata bilangan urutan misalnya first, second, finally. Next, using passive voice. Menggunakan kalimat pasif yang polanya to be. Oke. Ini ada yang penting nih. Using expression, menggunakan ekspresi, ya, menggunakan kata atau kalimat yang mengandung expression, ungkapan. I believe, saya percaya. I think, saya pikir. You should, kamu harus. Itu adalah expression stating opinion. Itu adalah kalimat-kalimat yang mengandung ekspresi. Oke? Nah, kemudian using connective. Ya, connective itu kata penghubungnya. Di sini pakainya ya, ini di sini pakainya I'm sorry, maaf jika saya salah. Ini adalah ordinal numbers ya, ordinal numbers. Ada first, second ya, ada pertama, kemudian kedua, kemudian finally, pada akhirnya. Nah, begitu. Jadi pakainya using kata penghubung antar paragrafnya ini. Pertama, Bapak. Second, apa? Finally, apa? Gitu kan? Berarti first, second, third, biasanya begitu kan? Fourth, finally. Oke, dan seterusnya. Kalau tidak salah ini, Anda boleh koreksi saya kalau salah.
bisa nanti di like, komen, dan subscribe. Dalam komentar juga boleh. Ini kalau Bapak tidak salah ini adalah ordinal numbers ya, kalau tidak salah. Mudah-mudahan tidak salah. Kemudian di sini ada verb 3 itu, di sini adalah passive voice. Ingat passive voice, bukan tensisnya. Ini passive voice karena ada active voice dan passive voice. Nah, kalau ada verb di sini, to be dan verb di sini, ini bukan ke tensisnya tapi ke bentuk kalimat pasif aktif. Oke? Oke, next. Simak lagi. Plus verb 3. And the last, using conjunction, menggunakan kata hubung seperti consequently, similar to, although. Nah, teman-teman, berikut ini beberapa tipe kata hubung atau konjungsi yang bisa Ya, baik. Itu mungkin ya penjelasan secara umum dari materi yang akan kita pelajari insya Allah minggu depan tentang satu jenis teks yang baru yang akan kita pelajari adalah analytical exposition. Video ini Bapak peruntukkan, Bapak buat untuk siswa-siswi kelas 11 terutama di SMAN 1 Bantarujek. Ya, jadi Anda boleh simak videonya, ya, boleh tonton untuk bekal sebagai pembuka, sebagai warming up, pemanasan dulu sebelum kita ke materi yang sesungguhnya. Ini juga sudah materi sesungguhnya sebenarnya. Cuman Bapak memberikan contoh yang lain misalkan. Karena Anda itu kalau tidak banyak contoh itu suka pusing lagi gitu. Fenomena surrounding ini, fenomena yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Misalkan contoh lainnya nih. Contoh lainnya suka nanya, kalau biasanya Anda itu kebanyakan nih, tidak semua ya. Itu biasanya kalau sudah kasih contohnya ini semuanya ke sini. Kalau makanan sehat, nantinya contohnya ke makanan sehat semua. Gitu ya, diganti misalkan di sini makanan minuman sehat. Jadi makanan sehat semuanya. Biasanya begitu. Nah, jangan dibiasakan seperti itu karena analytical exposition ini dalamnya kontennya tentang phenomenon surrounding, tentang fenomena alam yang sedang tentang fenomena yang sedang hangat terjadi. Nah, bukan hanya berat badan saja, tapi juga banyak lagi. Misalkan sekarang ini adalah national disaster, bencana alam, ya. Bencana alam juga itu adalah fenomena surrounding yang boleh kalian pakai, ya. Nah, contoh nih, Bapak punya contohnya nih. Apakah Anda tidak khawatir dengan hal-hal seperti ini misalkan, ya? Ini Bapak sudah download, ya, sebagai bahan referensi untuk Anda bahwa fenomena surrounding itu bukan hanya berat badan gitu kan, tapi contoh ini misalkan Anda boleh. Hal ini dibeberkan oleh Deputi Bidang Meteorologi BMKG merilis perakiraan banjir dan tanah longsor yang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada Januari 2024. Hal ini dibeberkan oleh Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto pada Kamis 4 Januari 2024. Menurutnya, dinamika atmosfer yang terjadi akan memicu cuaca ekstrim hingga menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah. Karena itu, BMKG terus melakukan pemantauan cuaca untuk mengantisipasi peningkatan cuaca ekstrim hingga pertengahan Januari 2024. Lantas, daerah mana saja yang berpotensi mengalami banjir dan tanah longsor? Berikut daftar wilayah yang perlu siaga banjir dan longsor pada Januari 2024. Baik, siswa-siswi SMA 1 Bantarujek terusus kelas 11 yang Bapak banggakan. Ini adalah satu fenomena yang real kita hadapi pada saat ini. Ya. Nah, Pak, kalau bencana alam itu mah sudah takdir Tuhan, ya. Iya. Tapi nah, sekarang Anda harus baca juga karena ada materi yang pernah kita pelajari juga tentang global warming loh, ya, tentang pemanasan global. Nah, bencana-bencana alam yang
terjadi pada saat ini kita harus concern juga, kita harus memikirkan hal ini juga gitu ya. Selain dari berat badan, ini lebih penting lagi malahan. Nah, ada global warming itu adalah teks yang menceritakan tentang pemanasan global yang mempunyai efek pengaruh terhadap semua yang terjadi pada saat ini. Bahkan naudzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, kita diselamatkan semuanya dari semua bencana, dari semua hal-hal yang tidak diharapkan. Kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah, diselamatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin, ya. Nah, ini global warming ini mempunyai pengaruh terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Kemarin ada puting beliung ya di Bandung, Sumedang. Nauzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi lagi gitu. Dan diselamatkanlah semuanya. Amin ya. Nah, saya ingin Anda juga sebagai referensi, sebagai contoh, melihat ke sini juga gitu. Karena segala sesuatu ada cause and effect-nya juga kan, ada sebab akibatnya. Nah, sebagai tugas, saya ingin ya, Bapak ingin kalian menyimak semua rangkaian video ini. Kemudian sampai pada contoh ini, Bapak tadi sudah tayangkan bahwa analytical exposition itu tentang phenomenon surrounding, tentang fenomena alam yang sedang terjadi. Nah, bencana alam yang terjadi saat ini itu ada kaitannya, ada korelasinya dengan teks yang global warming itu, ya. Nah, teks global warming itu, ya, berpengaruh kepada buruknya cuaca yang terjadi saat ini. Nah, Anda boleh baca, kemudian nanti kita coba nih mendiskusikan, ya, kita coba untuk mendiskusikan fenomena yang sedang hangat terjadi, ya. Kita harus khawatir, kita harus takut gitu ya. Kemudian kita ini mengalami kalau hujan nih dahsyat, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Maaf. BMKG. Kekeringan yang terjadi di tanah air pemirsa membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen. Ratusan warga di Nagrak, Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami krisis air bersih. Warga harus berjalan menyusuri tebing dan pesawahan sejauh 1 kilometer untuk menuju sumber air yang ada di sungai untuk mendapatkan air. Sudah sebulan terakhir sumur di rumah warga mengalami kekeringan. Saat ini hanya satu-satunya sumber air di kubangan sungai yang masih mengeluarkan air. Meski tak sebersih air sumur yang biasa warga pakai sehari-hari saat ini. Selama ini warga mengaku tak pernah mendapatkan bantuan air bersih, padahal sudah mengajukan ke beberapa pihak. Nah, ya. Oke guys. Oke, siswa-siswiku yang Bapak banggakan. Tadi yang terakhir itu videonya tentang apa? Tentang kekeringan. Ya. Nah, video yang terakhir itu tentang kekeringan. Ketika musim hujan, bencana alamnya banjir, longsor, puting beliung, nauzubillah min dzalik. Kemudian kekeringan juga tidak kalah mengerikan. Ya, itu juga bisa menjadi sebagai bahan dari konten text analytical exposition. Bagaimana? Kita akan bahas di pertemuan yang langsung di kelas nanti, insya Allah ya. Jadi ini sebagai bahan saja, karena analytical exposition itu adalah kita akan mencoba mengangkat masalah-masalah yang penting di sekitar kita, tapi berdasarkan dari based on the research, ya, berdasarkan riset, ada analisis data, ya, nanya sana sini. Nah, itu baru kita angkat fenomena itu. Nah, di kita itu yang hangat itu tadi yang pertama contohnya berat badan. Itu ramai nih, orang kegemukan. Kemudian sebagai referensi contoh yang lain bencana alam, national disaster.
Kita ketika musim hujan bencananya banjir dan lain sebagainya. Kemudian ketika kemarau juga tak kalah mengerikan. Bahkan tadi itu di Jawa Barat itu, ya, itu bisa menjadi topik yang bisa kita pelajari dalam analytical exposition. Kita bisa berpikir, kita bisa mencoba kreatif, kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Karena national disaster ada kaitannya dengan materi yang pernah kita pelajari dari teks global warming. Kita harus bagaimana? Nah, kita harus concern ke sana juga. Sebagai referensi lain dari analytical exposition, kita bisa membahas tentang kasus bullying juga. Kasus bully yang sekarang ramai loh. Itu sekarang juga masih ramai kasus bullying itu, ya. Itu juga bisa menjadi referensi dari topik yang bisa kita pelajari dalam sebuah analytical exposition. Itu bahan-bahan yang bisa Bapak sampaikan. Anda boleh cari lagi materi yang lain yang sama, yang sedang hangat diperbincangkan, penting juga untuk kehidupan kita. Tapi ingat, tidak membahas tentang gosip, tentang pribadi atau sara, ya. Jadi kita fokus ke contoh-contoh yang sudah Bapak sebutkan tadi. No sara, tidak ada sara, ya. Tidak ada pembahasan tentang sara. Kita ke materi saja, kita fokus ke konten yang sudah Bapak kasih tahu seperti tadi. Dan dalam pembahasannya juga kita tidak akan membahas tentang sara, ya. Baik, mungkin banyak kesalahan dari video yang Bapak buat, tapi mudah-mudahan kalian bisa menyimak video ini ya sebagai bahan referensi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, mudah-mudahan kalian sedikit ada gambaran tentang materi analytical exposition text ini. Semoga video ini bermanfaat, terutama untuk siswa-siswi SMAN 1 Bantarujik di kelas 11 yang Bapak banggakan. Baik, saya Deden Sugianto, guru pengajar SMAN 1 Bantarujik, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.